Bismillahirrahmanirrahim. Nasi ketan ditambah lagi jadi kata buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat bahagia. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti dunia. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 009 Sumaisiri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 009 Sumaisiri. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberi nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini dan dapat melaksanakan acara kita pada hari ini. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan acara yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu penyebaran diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan calon guru penggerak. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kita melangkah acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu disilakan untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri Kabupaten Sumaisiri, yang hormati yaitu saudara calon guru penggerak,
pada utama marilah kita meminta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih kesempatan untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin maju dan semakin kompak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan yang berkaitan nanti kita mendapat syafaatnya karena dengan kita rajin mengamalkan sholat Nabi dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mukadimah atau sambutan dari kami, di mana pada siang hari ini CGB kita akan melaksanakan yaitu berupa workshopnya tentang diseminasi budaya positif, atau dalam istilah kita tuh mengimplementasikan atau pengamalan banyak lah ya, dimana budaya positif ini kalau di luar sekolah itu harus kita terapkan. Contohnya saja disiplin. Kalau sekolah kita mau maju, mau jadi sekolah pilihan, maka mau kita harus menggunakan zaman. Yang pertama yaitu disiplin, kemudian penyebaran ilmu pengetahuan, kemudian berupa hukuman atau penghargaan. Itu harus betul-betul kita berpegang pada pedagogi, karena hukuman yang kita berikan kepada anak itu berbeda dengan hukuman yang ada di masyarakat. Hukuman yang kita berikan itu hendaknya menjadi pemicu agar anak-anak itu lebih baik. Untuk itu nanti sama-sama kita dengarkan apa itu budaya positif dari narasumber kita, kemudian bisa kita lakukan ke sekolah kita, karena semakin ke depan tantangan kita ini semakin kompleks. Kalau kita nggak menambah pengetahuan, nggak kompak, maka kita akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan penyampaian dari CGB kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menambah kemajuan bagi diri kita maupun suami kita. Demikian sambutan dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita melangkah selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak yaitu Bu Nur Indahyani SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Baiklah Bapak Ibu,
di sini santai saja karena di sini saya hanya sharing dan berbagi. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih yang telah meluangkan waktunya yang seharusnya sudah bisa beristirahat di rumah, namun masih mengikuti kegiatan destinasi pada siang hari ini yang memang terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Saya diberi tugas untuk mendiseminasikan, memaparkan atau sharing tentang diseminasi budaya positif yang bertujuan untuk memenuhi tugas saya. Namun saya berharap kegiatan ini berlangsung, Bapak di sini dapat mendapatkan wawasan yang mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita dan dapat mewujudkan impian dan visi sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai materi, jadi ini apa Bapak Ibu setuju bila yang pertama Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan pewujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini Bu, ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif, yang kedua itu motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam itu ada segitiga restitusi. Nah, di sini coba Ibu, kita coba dulu ice breaking dulu biar nggak tegang. Jadi di sini ada genggaman, jadi berpasangan Bu. Bu Jerry, tolong sama Ibu. Jadi berpasangan di sini. Jadi ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Yang sebagai A itu yang menggenggam tangan. Jadi Bapak Ibu itu yang sebagai A yang menggenggam tangan. Ibu genggam apa hal yang paling berharga menurut Ibu? Apa yang paling berharga menurut Ibu? Oh, boleh uang, boleh keluarga, boleh apapun itu. Dan saya minta yang teman di sampingnya untuk membuka tangan itu. Boleh dengan cara menghardik, boleh menggelitik, boleh juga dipaksa, boleh juga diintimidasi, dimarahin boleh. Coba Ibu, coba. Ibu mau tetap bertahan dengan apa yang Ibu genggam atau Ibu akan buka aja lah biar kawan itu tahu. Itu adalah hal yang paling berharga menurut Ibu. Jadi coba Ibu, coba Bu Siti sama Bu Tina, coba. Boleh dikasih apa saja yang paling berharga. Boleh. Coba lah dibuka, bisa atau tidak? Coba bawa ini sama Pak Yoyo. Boleh berdiri, boleh duduk Bu, boleh terserah. Itu apa yang paling berharga? Coba Kak Yoyo buka, boleh dikritik, boleh. Dimarah-marah boleh. Dipaksa boleh. Kalau itu menjebak Pak. Dan berarti tidak ada yang mau membuka Bapak Ibu? Tidak. Berarti nggak kuasa buka. Jadi nggak kuat.
Jadi apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan ketika teman Bapak Ibu memintanya? Iya. Dibuka Ibu. Iya. Walaupun itu harga kemudian diambil sama kawannya boleh? Boleh karena uang. Karena uangnya sedikit. Kalau banyak berarti nggak boleh Bu? Boleh. Oh boleh. Jadi kira-kira Ibu Bapak membuka dan menutup itu pendirian genggaman tangan kita itu dari kontrol diri sendiri atau keyakinan teman Bapak Ibu atau dari paksaan Bapak Ibu? Sendiri. Dari kontrol diri sendiri. Berarti kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Sekarang ini Bu, ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Berarti kita tidak boleh memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi yang tadi Bu mengontrol diri sendiri itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi kita terkadang sebagai orang dewasa itu terkadang memaksa kita yang lebih muda, murid kita itu dipaksa sesuai dengan kemauan kita. Kemudian ada bagaimana seorang bisa merubah diri para stimulus menjadi respon pada pendekatan teori kontrol. Jadi Bu, di sini ada stimulus respon. Realita yaitu kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu pada dasarnya model berpikir menang-menang. Kemudian ada disiplin positif. Tadi yang pertama itu kan di budaya positif, yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal di dalam disiplin positif. Yang udah sering kita dengar ya Bu, ada profil belajar Pancasila, ada 6. Apa aja Ibu? Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri,
bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Itu adalah salah satu disiplin positif dari kurikulum Merdeka yang sudah kita terapkan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia itu sudah menduga-duga sebelum terjadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi terkadang anak itu mau berbuat baik jika diberi penghargaan. Tapi nanti di saat kita tidak memberi penghargaan, anak itu sudah berubah. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti dari dalam diri ya Bu, bukan karena pengaruh orang lain. Kemudian ada di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Terkadang saya juga awalnya berpikir hukuman sama konsekuensi itu sama, ternyata berbeda. Kemudian di sini ada berdasarkan bagan tadi, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar, itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi dibuat secara terencana. Kemudian sudah disepakati, berarti kalau hukuman itu biasanya guru itu membuat sendiri ya kan Bu? Kayak peraturan itu kan biasanya guru buat sendiri. Tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama dengan anak-anak. Kemudian restitusi, menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Di sini ada konsekuensi hukuman restitusi. Nah, kira-kira Ibu, yang pertama ini konsekuensi hukuman atau restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya berjanji tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, ada yang lain konsekuensi semua Ibu, Bapak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Apa? Restitusi atau konsekuensi? Jadi anak ini udah nyoret-nyoret nih, kemudian anak itu suruh bersihkan. Itu konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 10 kali tidak menggunakan masker saat di sekolah. Hukuman. Kemudian yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, karena itu berbentuk fisik. Kemudian yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman, karena berbentuk fisik ya Bu. Kemudian lari lapangan 5 kali karena datang terlambat saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bu? Karena ini pelajarannya sesuai dengan hukumannya. Lari lapangan itu sesuai dengan pelajaran PJOK. Itu juga kan termasuk olahraga. Karena awalnya kawannya sudah lari, dia terlambat, berarti dia nyusul, itu berarti termasuk
konsekuensi. Kalau restitusi itu nggak ada. Restitusi kan menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya Ibu, anak itu datang terlambat. Kita tanya, kenapa nak datang terlambat? Apa yang harus kamu lakukan? Itu nanti ada bertahapnya. Dia tidak langsung dihukum seperti itu. Jadi dia bertahap. Kita tanya dulu, kenapa kamu kok datang terlambat? Nanti ada di namanya segitiga restitusi. Kemudian ada hukuman oleh penghargaan. Ibu, Bapak, terkadang kita itu memberi penghargaan kepada anak itu juga merupakan sebuah hukuman. Kenapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu karena terkadang anak kalau sudah terbiasa kita beri penghargaan, terus kita tidak beri penghargaan, itu yang tadi saya katakan, dia akan berubah. Tapi nggak mungkin kan Bapak Ibu, kita selama mengajar 6 tahun setiap kegiatan kita beri penghargaan terus. Anak itu lama-lama tidak akan mandiri juga. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak dukungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas anak, kemudian penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri intrinsik. Berarti di dalam diri anak itu tidak ada. Dia berarti mau berbuat kalau ada imbalan. Kemudian di sini ada yang kedua tadi habis disiplin positif, ada keyakinan kelas. Kenapa Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau keyakinan itu letaknya pada diri sendiri. Kalau keyakinan itu mungkin untuk kita sendiri kan, perorangan. Kalau peraturan itu menyeluruh. Peraturan menyeluruh atau tertulis ya? Boleh Ibu jawab di sini. Kalau peraturan itu peraturan kelas, peraturan yang kita buat bersama murid, ya kan? Kalau keyakinan itu sama yang dengan Bu Nur bilang tadi, yang pertama apa tadi? Yang termasuk ke dalam keyakinan. Awal pertama tadi itu apa tuh? Itulah yang termasuk keyakinan kan? Nilai-nilai. Nah, itu. Nilai-nilai. Ya, kalau peraturan kan peraturan kelas yang kita buat, misalnya datang tidak boleh terlambat. Ini kan termasuk peraturan kelas. Peraturan itu dibuat oleh anak dan disepakati bersama gitu ya Bu. Oke, sekarang kita buka. Di sini ada sebuah contoh Bu. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kira-kira yang pertama, peraturan atau keyakinan? Peraturan. Berarti sebetulnya itu peraturan. Peraturan itu kita buat nggak Bu? Kita yang buat atau orang lain yang buat? Berarti peraturan itu dibuat oleh satu, tapi dilaksanakan secara bersama. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan, karena itu kebiasaan kita tanpa kita disuruh, tapi kita sudah melaksanakannya. Sekarang ini ada penjelasannya Bu. Inilah keyakinan kelas atau peraturan. Keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Maksudnya itu berarti keyakinan kelas itu tadi kebalik, kalau Bu Tina kan itu peraturan, itu sebetulnya keyakinan. Keyakinan yang kita buat sama anak, besok kita ada tubuh, kita buat, karena kita kan mau kurikulum merdeka, kita harus ada di belakang itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang dibuat oleh guru dan anak disepakati. Tapi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Guru bilang, kamu kalau tidak memakai seragam
2000 gitu kan. Itu kan apa namanya, guru yang buat, tapi anak-anak tidak tahu. Pokoknya itu peraturan guru yang buat, anak-anak hanya melaksanakan. Tapi kalau keyakinan berarti secara bersama, kita sepakati bersama. Kemudian prosedur membuat keyakinan kelas. Jadi besok kita praktekkan ya Bu. Saya juga belum praktek. Jadi kita besok sama-sama praktek membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Contohnya kayak, kira-kira nak keyakinan apa? Datang tepat waktu Bu. Berarti kalau datang tepat waktu nanti konsekuensinya apa? Contohnya kita kan tidak boleh menghukum secara fisik Bu. Berarti contohnya kayak konsekuensinya, suruh menghafalkan 3 surat pendek, boleh. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid ke warga sekolah. Jadi Bu, kita itu bisa membuat keyakinan kelas itu seperti kalau kelas tinggi ya Bu. Kalau kelas tinggi itu bisa kayak kemarin yang pakai kertas apa tuh, post-it itu. Jadi dibagi ke anak suruh buat, nanti anak tempel ke depan, kita sepakati bersama mana yang mau kita sepakati dan mana yang konsekuensinya. Jadi yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya Bu, kalimat negatif menjadi positif itu kayak jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Positifnya berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dari data-data yang sudah kita ubah jadi kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita tinjau kembali. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian kita sepakati. Setelah disepakati berarti semua warga yang ada di kelas itu tanda tangan, tidak ada terkecuali. Jadi berarti kan kesepakatan itu berarti anak dan guru, berarti ada tanda tangan guru dan tanda tangan anak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga itu ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Berarti kebutuhan bertahan hidup ada kayak sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak itu kan butuh kasih sayang ya Bapak Ibu. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, yaitu berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Berarti dia menguasai. Contohnya kayak saya minta sama Bu Nur untuk mengejar saya, Bu Nur mau, berarti dia sudah menguasai saya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan. Itulah Bu yang masih dilema kita. Nanti ada pembelajaran diferensiasi itu, yang pembelajaran yang pernah saya sedikit kita bincang-bincang di kantor tuh yang membagi anak, yang ada anak suka audio, ada anak suka mendengar. Nah itu. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, yaitu anak namanya anak senangnya bermain. Siapa kita aja maunya senang. Ada yang mau susah Bapak Ibu? Maunya senang. Nah di sini ada contoh pertanyaan Ibu. Ini dari 4 pertanyaan ini termasuk dari 5 kebutuhan tadi yang mana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah itu kira-kira kebutuhan yang mana Bu? Ada di mana tadi? Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, atau kebebasan, atau kesenangan. Kesenangan, karena udah ada kata kuncinya, aku senang. Kemudian yang kedua, Ibu ayo kejar aku karena ibu sayang denganku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa buat ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Di
sini ada dunia berkualitas. Coba Ibu, dunia berkualitas itu bagaikan seperti album dalam kehidupan kita, kenang-kenangan kita Ibu. Jadi di sini siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yang paling penting dalam hidup Ibu? Ayo, siapa Ibu? Ibu boleh, Ibu anak, ayo. Siapa? Siapa? Orang yang paling penting dalam hidup kita adalah pasangan kita Pasangan. dan anak-anak kita. Boleh keluarga berarti intinya ya Bu, keluarga. Nenek, Bu Siti. Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Nenek? Nilai kebajikannya ada tanggung jawab, ada jujur. Apa nilai kebajikan? Banyak zaman, banyak duit. Yo. Bukan. Ini kebajikan ya. Yang paling terpenting dalam hidup Nenek? Boleh kejujuran, tanggung jawab, Tes amanah. amanah. Oke, berarti nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup ada amanah. Sekarang ke Pak Wandi. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Ayo, kalau Bapak tuh jadi ideal, jadi idolanya anak-anak, karakter apa yang sifat apa yang paling Bapak inginkan? Apa ya, kejujuran, kedisiplinan, aja itu aja. Wah, kejujuran dan kedisiplinan. Sekarang yang keempat untuk Pak Suparya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Jadi dari perjuangan Bapak yang bertahun-tahun ini Pak, apa pencapaian yang sangat Bapak banggakan? Yang Bapak capai, yang Bapak banggakan. Yang saya banggakan selama ini dalam hidup ini mungkin kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan lahir dan juga batin. Alhamdulillah, kebahagiaan lahir dan batin. Berarti banyak udah lengkap lah ya Pak. Tujuannya ke anak. Jadi ya udah bahagia itu Bu, lahir dan batinnya. Jadi keluarga itu sudah termasuk gitu. Yang fokuskan ini kita ke Terserah Bu, boleh siswa, boleh diri kita sendiri, boleh terserah. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa pekerjaan kita saat ini? Guru. Itulah yang paling ideal. Itu Bu, itu adalah pekerjaan yang paling ideal. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ayo Bu Helga Lisna. Ayo, ceritakan bagaimana perjalanan hidup Ibu di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak Anda. Yang kalau saya sih perjalanan bagaimana saya sampai menjadi seperti sekarang, sampai bisa menjadi seorang guru, sampai bisa menjadi seorang PNS. Nah ini perjuangannya sangat-sangat luar biasa. Ya, itu yang sangat berkesan dalam hidup saya. Dari keluarga ya, dari perjalanan pekerjaan ya, karir, lebih ke karir. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa Bu yang paling bermakna itu? Yang paling bermakna dalam hidup saya sekeluarga sehat lebat. Sehat ya Nek ya. Berarti sehat itu emang terpenting dari segala kunci. Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang penting bersyukur. Ayo. yang sangat bermakna dalam hidup Ibu adalah ya dengan keadaan Ibu seperti ini Bu, apa namanya tuh, diberi kesehatan, bisa
menyekolahkan anak sampai selesai, itu yang sangat berarti dalam hidup ibu. Kesuksesan anak ya Bu ya. Kalau Bapak apa Pak yang paling bermakna Pak? Jawab tadi. Tidak. Oh sama. Ya, yang paling bermakna dalam hidup saya itu kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan. Yang paling bermakna itu kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan. Oke, tadi bermakna sekali ya Bapak Ibu. Jadi itulah dunia berkualitas kita. Sama juga berarti doa-doa kita untuk anak-anak kita. Kemudian ada di sini Ibu yang keempat tadi ada 5 posisi kontrol guru. Di mana 5 posisi kontrol guru itu ternyata terdapat ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini Bapak Ibu ada contoh video. Di sini ada contoh video mana di posisi penghukum, di mana dia pemantau, dan kemudian dia pembuat merasa bersalah, manajer, dan teman. Mari kita saksikan ya Bapak Ibu. Di mana ada nanti yang posisinya penghukum, di mana? Ya, ini penghukum yang pertama ini. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nan, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana bersekolah. Beresin urusan absen kamu. Sisinya Kamu ini ada-ada saja. tapi no gak dicontohkan ke anak SD ya, ini anak SMP sama aja ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Tadi dari video tadi Bapak Ibu ada keunggulan dan ada dampak. Kemudian penghukum itu kan menghardik kita. Kalau aku marah-marah sambil menunjuk kamu kenapa datangnya terlambat, seperti contoh tadi ya kan Bu. Kemudian memberi hukuman dari fisik, bisa kayak tadi contohnya lari lapangan. Itu ada dampaknya Bapak Ibu, yaitu yang pertama mengakibatkan dendam. Makanya anak terkadang timbul dendam kepada kita. Kemudian tidak menyukai guru. Jadi kita sebetulnya berarti sebagai guru itu tidak boleh menjadi penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah, yaitu suaranya lembut kayak yang tadi contoh Ibu kan Bu. Nanti gimana kalau Ibu dimarahin Bapak kepala sekolah, tolong ya. Itu. Kemudian guru menyatakan kepada siswa bahwa guru menderita, seakan-akan kita itu yang bersalah, kita yang menderita, jadi anak itu merasa bersalah. Dampaknya itu membuat siswa merasa bersalah dan merasa minder, tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga, teman itu guru bersikap ramah kayak tadi, halo nak, apa kabar, gimana kabarnya. Kemudian bersedia gurau untuk
menghangatkan suasana. Itu ada dampaknya juga, Bu. Jadi dampak yang pertama itu murid tergantung pada satu orang guru. Itu pernah yang saya lakukan kemarin, itu ada sedikit kesalahan itu saya baru tahu ilmunya, Bu. Ternyata kita boleh sebagai teman dengan murid tapi dengan batas tertentu. Kemudian yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Siswa itu jadi tergantung kepada satu guru. Yang keempat, pemantau nada bicara dan ekspresi datang. Kemudian beridentitas gagal menjadi berhasil. Kemudian memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung mendapatkan hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada disiplin, ada jujur, ada itu. Jadi Bapak Ibu, dia cuma lihat aku tuh udah sekian loh dihukumnya, aku tuh udah dapat hadiah lebih tanpa menilai apa nilai kebajikan yang kita berikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Yang kelima itu ada manajer. Manajer itu suara netral. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Kemudian dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi sebetulnya kita itu dari lima posisi kontrol kita itu sebetulnya yang tepat itu kita sebagai manajer. Terkadang kita masih melakukan kesalahan. Kalau anak itu salah langsung kita marahin ya, Bu. Terkadang kita tidak menanyakan kenapa, alasannya apa, kenapa kok berbuat seperti itu, apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu. Jadi kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebentar, Bu. Sedikit lagi. Disconnected. Connected. Nah, kemudian ada tadi segitiga restitusi. Kemudian ada di sini, Bu, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Kegiatan yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita tuh setiap manusia pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Berarti kita menanya kepada anak, apa alasannya, kenapa kok kamu datangnya terlambat? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita itu makanya harus punya keyakinan kelas. Jadi setelah anak itu berbuat kesalahan, kita menanyakan keyakinan mana yang sudah kamu langgar dan apa yang harus kamu lakukan. Kemudian Ibu, ini ada video kecil, sebentar, sedikit ini. Ada video tentang contoh video segitiga restitusi. Siang sana. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu Bapak Ibu dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu kita tidak langsung menghardik anak. Jadi kita itu menanyakan dulu, kemudian kita harus mengajak anak untuk memecahkan masalah dan membuat anak itu tahu kesalahannya di mana. Jadi sebelum ini Bapak Ibu ada sedikit. Jadi dari pertanyaan ini, setelah kita dapat penjelasan, tadi yang pertama itu Memberi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dari penjelasan tadi hukuman itu boleh atau tidak Bapak Ibu? Kalau tadi kan setuju, sekarang setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, berarti hukuman itu tidak. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi anak. Tadi sudah kita menghargai itu kan Bapak Ibu. Sebetulnya pemberian hadiah itu tidak meningkatkan, tapi membuat anak itu tidak mandiri, tergantung. Dia nanti kalau sudah tidak dikasih hadiah, dia sudah tidak mau lagi. Jadi tergantung. Berarti tidak ya Bu, tidak setuju. Guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Berarti itu kita penempatannya tadi sebagai manajer. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju, tapi dengan batas tertentu. Jadi Bapak Ibu itulah yang bisa sampaikan, ilmu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di sekolah kita. Semoga impian dan misi sekolah kita dapat tercapai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi materi tentang penyebaran diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita Nur Indahyani SPD. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan berangsur-angsur di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu, demikian acara kita untuk hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Di antara kelima ini ada satu yang menurut saya yang membuat saya mendapat ilmu, yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Itu terdiri dari namanya penghukum, pemantau, pemberi penghargaan, sebagai teman dan sebagai manajer. Dari kelima kontrol ini yang lebih baik, yang lebih bagus diterapkan seorang guru sebagai manajer. Bisa juga sebagai teman, tetapi kita harus bisa membatasi diri kepada anak-anak kalau kita apakan sebagai teman, supaya kita tidak, anak-anak tidak terlalu semena-mena terhadap kita. Kemudian ada juga tentang pemberi penghargaan. Tadi Ibu menyebutkan memberi penghargaan apabila anak kita beri sebuah hadiah, jadi dia bisa memotivasi dia untuk mengerjakan sesuatu itu apabila kalau kita memberikan sebuah hadiah atau penghargaan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memberikan dia sebuah hadiah, dia tidak akan semangat untuk melakukan apa yang kita suruh atau kita kerjakan. Jadi menurut saya memotivasi anak ini dengan memberi penghargaan itu karena tidak bagus, karena dia tidak akan mandiri. Kalau diberi penghargaan dia mau mengerjakan tugas. Kalau tidak diberi hadiah atau penghargaan dia tidak akan mau mengerjakan tugas. Jadi dia tidak mandiri. Jadi dari penjelasan Ibu tadi itu yang dapat saya simpulkan. Jadi di antara kelima posisi tadi yang lebih baik yang diterapkan guru di sekolah itu adalah guru sebagai manajer. Ini yang dapat saya terima dari penjelasan Ibu tadi. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Dari pemaparan yang Bu Nur sampaikan kemarin, saya mendapatkan ilmu baru, yaitu bahwasanya seorang guru itu mempunyai 5 kontrol, yaitu sebagai penghukum, pemantau, pemberi penghargaan, sebagai teman, dan sebagai manajer. Dari yang kelima kontrol ini, yang paling baik diterapkan guru yaitu sebagai manajer terhadap siswanya. Sebagai teman juga bisa, tapi harus ada batasannya supaya anak didik itu tidak terlalu leluasa. Terus kalau untuk penghukum, nah ini diusahakan guru itu tidak boleh sebagai penghukum. Pemantau, pemberi penghargaan juga sebetulnya bagus, tapi kalau pemberi penghargaan ini nanti siswanya tidak mandiri. Apabila tidak diberi penghargaan, maka anak tidak akan bersemangat. Jadi kesimpulannya, guru itu seharusnya sebagai manajer untuk siswa-siswinya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang Ibu Nur sampaikan, awalnya saya kira peraturan itu dibuat oleh murid dan guru. Namun ternyata keliru. Ternyata keyakinan kelaslah yang membuat atas kesepakatan antar guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Nur Indahyani kemarin, ada satu budaya positif yang asing saya dengar, yaitu segitiga restitusi, di mana merupakan proses untuk menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Azmi. Ada apa Bu saya dipanggil ke sini? Nah, jadi sebelumnya Ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya Azmi? Alhamdulillah baik. Jadi Azmi sebetulnya tahu tidak kenapa kok Ibu panggil
panggil untuk datang ke sini? Tahu Bu. Kenapa Azmi Ibu panggil untuk datang ke sini? Karena saya tidak memakai seragam sekolah. Iya Azmi, sebetulnya semua manusia itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Jadi kenapa sih Ibu ingin tahu kenapa Azmi kok hari ini itu tidak memakai seragam sekolah? Karena jilbabnya masih basah Bu. Oh. Azmi kan tidak seharusnya tuh hari ini Azmi memakai seragam apa? Warna apa? Seragam jilbab warna putih. Warna putih. Apakah Azmi sadar telah melakukan kesalahan? Sadar Bu. Apakah Azmi akan mengulanginya lagi untuk tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu. Tidak. Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Azmi? Memakai seragam sekolah sesuai aturan sekolah. Oke, baik Azmi. Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya Bu. Ya baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabarnya Aping? Baik Bu. Aping tahu kenapa Ibu panggil untuk datang ke sini? Tahu Bu. Apa? Karena datangnya terlambat. Datangnya terlambat. Iya Aping, semua manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi Ibu pengen tahu di sini kenapa Aping kok sampai datangnya terlambat? Karena tadi malam main HP-nya sampai larut malam Bu. Kalau gitu, apakah Aping sadar kalau Aping itu sudah melakukan kesalahan? Sadar kok Bu. Kira-kira Aping akan melakukannya lagi enggak? Tidak Bu. Tidak. Apakah Aping tahu Aping itu sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Datang terlambat ke sekolahnya. Datang terlambat ke sekolahnya. Untuk kedepannya apa yang akan Aping lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada hari ini? Tidak main HP larut malam supaya bisa datang pagi dan tidak terlambat Bu. Oke, berarti baik Aping. Semoga Aping dapat mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kasus yang telah terjadi pada siang hari ini. Jadi sekarang silakan. Baik, terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.